Inilah Colin. Pada Oktober 2023, ia mengunggah sebuah video yang membuat bulu kuduk berdiri yang berjudul "Tidak Percaya Pada Hantu, Anda Perlu Menonton Ini". Video itu muncul di channel miliknya, The Birded Explorer, sebuah channel yang biasanya menampilkan eksplorasi tempat-tempat terbengkalai di Inggris. Namun, kali ini berbeda. Colin memilih sebuah lokasi yang jauh lebih kelam, Royal Hospital Haslar. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1753. Dahulu, ia adalah rumah sakit angkatan laut pertama di Inggris. Bahkan pernah menjadi rumah sakit terbesar sekaligus bangunan bata terbesar di negara itu. Selama 256 tahun, ribuan orang keluar masuk bangunan ini. Ada yang sembuh, ada yang meninggal. Hingga akhirnya pada tahun 2009, pintu rumah sakit ini ditutup untuk selamanya. Sejak saat itu, ia menjadi rumah sakit militer terakhir yang berhenti beroperasi di Inggris. Namun, menurut cerita warga sekitar dan mantan perawat, tidak semua penghuni benar-benar pergi. Ada bisikan tentang arwah seorang perawat yang bunuh diri, seorang gadis kecil yang tewas dalam kebakaran, dan pasien-pasien malang yang berakhir tragis di dalam bangunan. Colin masuk dengan cara menyelinap melalui ruang bawah tanah. Ia tahu keamanan semakin ketat terhadap siapapun yang mencoba masuk. Suasana gelap, lembab, dan sunyi menyambutnya. Saat mencapai pintu utama, ia menunjukkan rel kereta tua di lantai. Rel yang dulu digunakan untuk membawa para pelaut yang terluka dalam dermaga. Trains, carriages, I don't know. On here, if they could be treated, they would be taken into the wards, and if they couldn't, they would go straight down to the church and get buried. And there is a mass grave out there. 10,000 people buried in that area. Absolutely mind-blowing. Oh, this is so creepy. Oh, there's a bat. A little bat flying around. It's eerily quiet in here. Like you could hear a pin drop. Literally, there's no wind out there today. Okay, let's go. Bayangkan 10.000 jasad di satu tempat. Tak lama kemudian, Colin mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tidak ada angin, tidak ada orang lain, hanya dirinya. Can't help but feel that there's somebody walking right behind me. It's really, really creepy. And what we're going to do, we're going to walk through this area and we're going to go into the gymnasium, which is up here on the left. And we're going to have a look in there first, and then we're going to go upstairs and check out all the MRI scanners. Okay, that was weird. That door has just closed. But there is absolutely no wind in here whatsoever. What the hell was that? Okay, that was really, really creepy. Okay, I'm going to get out of this area because that was actually really scary. I don't know what that was. Ia ketakutan, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Ia menuju tangga spiral yang terkenal, salah satu bagian favoritnya. Di sana, ia menceritakan kisah tragis seorang perawat bernama Mary. Setelah anak yang dirawatnya meninggal, Mary putus asa dan melompat dari atas tangga itu. Ia tewas di tempat. Like I said before, there is a very sad story to a nurse who actually committed suicide here. Her name was Mary. After the death of a child that she was caring for, and she jumped from the top and sadly passed away here. Colin kemudian masuk ke sebuah ruangan dengan kursi merah dan tirai bunga. Tiba-tiba tirai itu bergerak, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Tidak ada angin. That's really bizarre because there's not even a window open here. Why is that curtain moving? Okay, don't think about it too much because like I said, I am here on my own. Colin mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut semakin menekan. Di ruang bawah tanah, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah hati manusia yang diawetkan dalam wadah bening. Diduga itu peninggalan dari museum medis rumah sakit. Saat ia masih tertegun, suara-suara aneh kembali terdengar. Naik ke ruang pemindaian, Colin merasa seolah bertabrakan dengan seseorang. Tapi tidak ada siapapun di sana. Still
Crazy to think that all of this stuff is in here, all the paperwork. Oh my God, what the hell was that? It felt like I bumped into someone, but there's no one there. Whoa, okay, freak out. Whew, okay. It felt like I bumped into someone, but there's nobody there. So I feel like I want to check every room now just to make sure there's no one in here, because that was really weird. Hello? Okay. That was weird. God, why do I do this to myself? Supporting the rhino. That sounded like footsteps. That really sounded like footsteps. Like that, what I'm doing now, that's exactly what I just heard. I'm sure I just heard that. Is it that one? Yes. What the fuck was that? Okay. That was weird. That was really weird. Ia mulai memeriksa setiap ruangan, mendengar langkah kaki yang jelas meski tidak ada orang. Tekanan psikologis semakin berat. Di sebuah lorong, Colin teringat pada foto lama yang pernah ia ambil. Dalam foto itu, tampak sosok menyerupai seorang gadis kecil. Ia yakin itu nyata. Dan kini, di lorong yang sama, ia mendengar suara samar seperti seorang berkata, "Hello." Basically what happened is, and I said it in my last video, I was taking some pictures about here of me standing there with a GoPro on my head looking towards the camera this way. You could quite distinctively see what looks like a little girl stood around about here, like there somewhere. If you look closely, it almost looks like she's turned around and she's turned her head looking towards me. Now those pictures have not been messed around with. That is pure as you can get, and I know that's real for 100% fact. That is real. It might be shadows, I don't know, but it looks too much like a little girl to me. Well, I think this is the way out here. Right, I don't know if you heard that then, but that fucking sounded like... Hello? This is absolute bullshit. There is no way I just fucking heard that. I'm sorry I'm swearing, guys, but I do swear when I get scared. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya menjadi puncak ketakutan bagi Colin. Aihi. Oh, fucking hell. Fucking hell, it sounded like a little girl. I don't know what it was, I don't know. It sounded like a little girl. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Oh, fuck. What the fuck? What the fuck? What the fuck? There's no way that has just happened. There is no way that is... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What the hell? What the hell? Right, you've just seen that with your own eyes. I have not touched that. There is nobody else here. What the fuck was that? How the hell did that happen? Okay, that was really scary. I didn't... Ketakutan Colin mencapai puncak ketika sebuah pintu di belakangnya terbanting keras dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada orang lain. Seolah benda-benda itu didorong oleh entitas yang tak terlihat. Benda-benda mulai jatuh tanpa sebab. Suara gaduh seperti orang bertengkar terdengar dari ruangan kosong. Colin panik, nafasnya terengah. Ia berusaha mencari penjelasan, tapi semakin lama semakin jelas. Ia tidak sendirian. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar. Namun sebelum mencapai pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya lari ketakutan. Now, it is completely stripped. Every single room is just gone. I think that's a dead end up. Is that a dead end? No, that's a dead end up there. We go... Like that. What the fuck was that? What the fuck? Hang on. Whoa. What the fuck is going on? It sounds like loads of people fucking running. What the fuck is going on? There's no way that just happened. There's no way. There is fucking no way that just happened.
There's no one fucking in there. There's no way anyone could have been in there. Okay, I am fucking getting out of here. Fuck that. I'm gone. Oh God. Apa kalian menyadarinya? Jika tidak, berikut adalah apa yang sebenarnya terjadi. Saat menelusuri lorong untuk mencari jalan keluar, dia melihat sebuah lemari loker dengan pintu tertutup rapat. Namun saat ia menoleh memperhatikan sekeliling, pintu itu sudah terbuka secara misterius. Peristiwa beruntun ini membuat Colin menjadi panik dan berlari. Tapi rasa penasaran membuatnya kembali. Dan pintu lemari itu sudah tertutup lagi, persis seperti semula. Fenomena aneh itu, ditambah suara gaduh yang digambarkan Colin terdengar seperti banyak orang yang bertengkar, menjadi titik akhir dari semua fenomena yang tak bisa dijelaskan oleh nalarnya. Colin tidak sanggup lagi. Ia berlari keluar, meninggalkan rumah sakit itu, menuju mobilnya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, emosinya hancur. Apakah ia benar-benar bertemu dengan arwah, atau ada sesuatu yang lain? Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, eksplorasi pada malam itu meninggalkan trauma mendalam. Colin bersumpah tidak akan kembali lagi. Kini Royal Hospital Haslar berdiri membusuk, menunggu kemungkinan renovasi. Bangunan tua itu menjadi saksi bisu berabad-abad penderitaan, penyembuhan, dan mungkin kehadiran mereka yang tak kasat mata dan tak pernah pergi. Wow. Hiro dan Toma adalah dua YouTuber asal Jepang yang mengelola channel Omagi Film. Channel ini terkenal karena berfokus pada perburuan hantu dan penyelidikan tempat-tempat angker di seluruh Jepang. Namun kali ini mereka menerima sebuah undangan yang berbeda dari biasanya. Seorang agen properti menghubungi mereka, memohon agar mereka menyelidiki sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu sedang ia coba jual, tapi tak seorang pun berani membelinya. Mengapa? Karena rumah itu menyimpan sejarah kelam. Rumah yang dibangun sekitar 40 tahun lalu ini pernah dihuni oleh sebuah keluarga kecil beranggotakan 3 orang. Namun pada tahun 2013, keluarga itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda kepergian, tidak ada barang yang dibawa. Semuanya ditinggalkan begitu saja, seolah mereka lenyap dalam semalam. Sejak saat itu, siapapun yang masuk ke dalam rumah melaporkan perasaan aneh, seakan ada sosok tak terlihat yang sedang mengawasi dari balik bayangan. Yang lebih menyeramkan, sang agen properti sendiri menolak masuk ke rumah itu. Ia hanya berdiri di luar, dan dengan wajah pucat, ia memberikan satu peringatan kepada Hiro dan Toma. Apapun yang kalian lakukan, jangan biarkan pintunya terbuka. Peringatan itu langsung membuat suasana semakin mencekam. Bayangkan, sebelum melangkah masuk saja, mereka sudah diberi larangan yang terdengar seperti kutukan. Saat penyelidikan dimulai, Hiro dan Toma mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Semua barang milik keluarga itu masih ada di tempatnya. Foto-foto, perabotan, pakaian, semuanya tetap seperti dulu, tak tersentuh selama hampir 1 dekade, seolah waktu berhenti di dalam rumah. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Saat mereka memeriksa dapur, tiba-tiba terdengar suara denting bernada tinggi bergema di seluruh rumah. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah lonceng berdiri. Lonceng khas kuil Buddha yang biasanya menghasilkan nada resonan ketika dipukul. Masalahnya, tidak ada seorang pun di sana untuk memukulnya. Tidak ada angin, tidak ada orang, tapi suara itu jelas terdengar. Ketika mereka melangkah ke salah satu ruangan, kamera mereka menangkap sesuatu yang tak mereka sadari saat itu.
えてるよね。聞こえてる。あの音だよね。あの音。確実に。ちょっと戻るか。ほら、もう全部開いてるもん。ああ、確かに確かに。すっごい、ほんとロゴがやる。Di balik pakaian yang tergantung, terlihat jelas bagian kaki manusia. Mereka berjalan melewati tanpa menyadari, tapi kamera merekam semuanya. Dan itu bukan satu-satunya. Di ruangan lain, kamera kembali menangkap kaki yang sama.いや、別に何も変わったところはない。変わってないよ。だけど、ちょっとそもそも閉めてないやん。いやいや、閉めた閉めた。ちょっと、さっき出るときさ、閉めたよ。いや、閉めてないでしょ。いやいや、開いてない閉めた閉めた閉めた閉めた。いや、確実に閉めてる閉めてる閉めてる。ちょっと一回閉める。ちょっと閉めよう閉めよう。Saat mereka mencoba menutup pintu, terlihat jelas kaki telanjang berdiri di belakangnya. Ya, ada seseorang atau sesuatu berada di sana bersama mereka. Ingat, peringatan tentang pintu. Mereka memang menutupnya saat pertama masuk, tapi beberapa saat kemudian pintu itu terbuka dengan sendirinya, tanpa suara, tanpa alasan. Toma mulai kehilangan keberanian, rasa takutnya memuncak, dan ia memutuskan untuk keluar dari rumah. Namun Hiro tetap bertahan, melanjutkan penyelidikan seorang diri. Selama sekitar 15 menit, ia menjelajahi ruang demi ruangan, merekam setiap detail dengan kameranya. Hingga akhirnya ketika duduk di salah satu ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. では、今からこの部屋で、一人検証を行っていきます。もう本当に今、もう入って早々おかしなことが立て続けに起きてるんで、マジで何が起きても不思議じゃないような空気が充満してます。できればこの部屋から僕は出たくないんですよね。またこの部屋から出ちゃうと、仏具のリンっていうんですか、鐘の音が絶対聞こえてくるんで、できれば出たくない。ちょっと待ってちょっと待って。Sosok putih berdiri di ambang pintu, menatap langsung ke arahnya. Tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, seolah hanya menatapnya. Dilanda ketakutan, Hiro memberanikan diri mendekat. Namun ketika ia sampai di pintu, sosok itu sudah lenyap, hilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Itu menjadi titik akhir baginya. Ia segera berlari keluar meninggalkan rumah angker itu. Apakah pengalaman Hiro dan Toma pada malam itu benar-benar fenomena paranormal? Tidak ada yang tahu pasti. Kamera mereka merekam kaki yang muncul berulang kali, pintu yang terbuka sendiri, dan sosok putih yang menatap Hiro. Apakah semua ini terkait dengan hilangnya keluarga 3 orang itu? Atau ada sesuatu yang lebih gelap bersemayam di rumah itu?
Tanpa penjelasan pasti, kasus ini mungkin akan tetap menjadi misteri. Misteri yang membuat siapapun bertanya-tanya, apakah kaki-kaki itu milik keluarga yang hilang, atau ada orang lain yang bersembunyi di dalam rumah pada malam itu? Dan sosok putih itu, apakah mencoba menyampaikan pesan, atau hanya ingin memastikan bahwa mereka tahu kalian tidak diterima di sini? Wow. The Birded Explorer adalah sebuah channel yang dijalankan oleh Colin yang mengkhususkan diri pada video eksplorasi urban di seluruh Inggris. Ia dikenal dengan sikap tenangnya saat menyelidiki bangunan-bangunan terbengkalai, pabrik tua, dan sesekali tempat-tempat dengan sejarah kelam. Kali ini, ia memutuskan untuk menjelajahi sebuah rumah terbengkalai yang berdiri tepat di tengah pemakaman. Menurut Colin, rumah itu dulunya milik seorang teman sekelasnya yang bernama Lauren, yang tinggal di sana bersama keluarganya. Dan disinilah cerita menjadi menarik. Keluarga tersebut melaporkan sering mendengar suara-suara aneh selama mereka tinggal di sana. Lauren sendiri mengaku pernah melihat sosok misterius berdiri di ujung ranjangnya. Sejak mereka pindah, tidak ada seorang pun yang pernah menempati rumah itu. Penduduk setempat mengatakan rumah itu berhantu, dan jujur saja melihat lokasinya, mudah dimengerti mengapa orang berpikir demikian. So the house itself is just over here, but before we actually get to the house, we have got a chapel which I don't think is used anymore. Here's the chapel. Now, I haven't seen anybody go in or out of here in a very, very long time. I don't think I can get inside here. I'm pretty sure there's another one opposite, but I think that one is actually quite derelict. There's lots of trees and things growing out the top of it. Over here, we have another one. Now, this one, like I said, always had, it has still got the Harris fencing around the side of it. So, oh, this is so scary. This is horrible. It is a very, very lovely house. Now, I've been told that there may be a way in round the back, so... Colin mengatakan ia belum pernah melihat siapapun masuk atau keluar dari sana. Rumah itu sendiri terlihat indah dari luar, meskipun menyeramkan. Colin diberitahu bahwa mungkin ada jalan masuk dari belakang. Ia pun menemukan sebuah jendela kecil dan memaksa dirinya masuk. Begitu berada di dalam, jelas terlihat bahwa tempat itu sudah rusak parah. Dinding yang rapuh dan langit-langit yang seakan bisa runtuh kapan saja. Colin bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, mendokumentasikan kerusakan dan sejarahnya. Namun, hanya beberapa menit setelah eksplorasi, saat berjalan melewati salah satu ruangan utama, ia tiba-tiba mendengar sesuatu yang membuatnya terdiam. This is so creepy. I hate doing these videos, but at the same time, the adrenaline rush that you get is unbelievable. And we've got the main door just there. It looks as if they've done a good job at securing that too. There's a loft hatch out there as well. Okay, let's go in here. This is the living room, I think. Oh, look at this. There's like an old picture on the side there. I don't know what that is. The floor does feel quite sturdy. It's not like it's moving around everywhere. And there's always a creepy chair. In a room you go in, there's always a creepy chair. Oh, look at the door over there. That's cool. That's really cool. It's like a... Well, it's like a sort of chapel sort of design door, you know, I mean, like a pointy one. That's really good. There's nothing in there. Okay, let's like the goosebumps have gone all up the back of my legs and all on my arms. That's horrible. That is really nice. I don't know what that is. It's probably come off one of the old chapels outside. What was that? I don't know if you heard that, but that sounded like a tap, tap, tap. Oh, okay, I'm gonna get out of here. Honestly, the goosebumps in here are horrible. These doors are lovely. Look how thick they are. Oh God, what the fuck is that?
actually sounded like there was someone upstairs. Hello? Okay, that was horrible. That actually sounded like there was somebody walking around upstairs. Hello? Okay. This is terrifying now. Oh, God. Oh, I don't like this. I really don't like this. I'm sorry, I'm not talking much. Oh my God, the mirror. The mirror just fighting the life out of me, and there's a blimmin' loft hatch up there as well. Hello? Okay, let's that mirror. I don't like that mirror at all. That is horrible. Dengan keberanian yang bercampur rasa takut, Colin akhirnya memberanikan diri naik ke lantai atas. Namun anehnya, ketika ia tiba di atas, tidak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Namun setelah video itu diunggah, para penonton mulai memperhatikan detail-detail yang luput dari mata Colin. Hal-hal kecil, tapi justru paling menyeramkan. Misalnya sarung tangan biru yang awalnya terlihat rapi di atas sebuah kotak kardus. Beberapa menit kemudian, saat Colin keluar dari ruang tamu, sarung tangan itu sudah berada di lantai, tepat di samping kotak. Ya, sebagian dari kalian pasti berpikir mungkin itu karena angin, walau perpindahan itu sangat tidak masuk akal. Lalu ada bola tenis di tangga. Saat Colin pertama kali naik, bola itu jelas terlihat berada di tepi anak tangga. Tapi ketika ia turun kembali dari salah satu kamar di lantai atas, bola itu sudah bergeser beberapa langkah dari posisi semula. Di titik ini, sebagian orang mungkin berpikir, alah, mungkin saja ini semua hanya settingan. Bisa jadi Colin sendiri yang memindahkan benda-benda itu, lalu berpura-pura tidak tahu. Dugaan itu memang terdengar masuk akal di permukaan. Namun semakin lama video diputar, semakin sulit untuk percaya bahwa video ini hanya rekayasa. Tidak ada potongan dalam rekaman. Kamera Colin terus menyala tanpa henti. Semua pergerakan itu terjadi saat ia sibuk menjelajahi ruangan lain, tanpa menyadari ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Namun, yang paling menyeramkan adalah ketika ia memeriksa ruangan akhir. Ada sesuatu yang membagongkan. Coba perhatikan. Honestly, guys, I'm going to try and get my arm back. The goosebumps, can't see. The goosebumps on my arms and my legs at the moment is horrible. Absolutely horrible. Oh, we've got another room down here, haven't we? Hello? God, I hate it. You think you can hear something. Oh no. Okay, well, I think this is the last room. I don't know, this is like a cupboard or something. Oh no, it's the bathroom. Oh, fuck. Ia tidak menunggu untuk memastikan. Colin langsung berlari keluar rumah dengan naluri bertahan hidup. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di balik tirai itu. Apakah seorang gelandangan, remaja yang iseng, atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Objek yang bergerak sendiri, suara langkah kaki, sosok di balik tirai, semuanya membentuk gambaran yang sangat menyeramkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini real atau sesuatu yang dibuat-buat? Tulis teori kalian di kolom komentar.